Tapi kan Habib-Habib gak ada yang berani sekarang mubahala, takut jadinya. Takut kena ajab. Karena yang mubahala di antara mereka itu ada Habib yang sudah tua juga, udah modar kan, udah meninggal juga. Gara-gara dia mubahala. Habib itu sudah gak mau semuanya itu. Sudah takut semuanya Habib itu. Saya hidup hampir 16 tahun di Saudi Arabia dan menikah dengan orang Arab sana. Gak pernah dengar atau lihat yang namanya Habib-Habib. Karena gak akan laku di sana. Karena orang di sana sudah punya ilmu yang kuat. Jadi gak percaya, gak akan laku. Tapi di sini laku di Indonesia. Jadi hanya yang pakai nama Habib. Padahal kebanyakan yang tidak keturunan Nabi Muhammad. Tapi itu ada karena laku. Kamu sebagai orang Muslim cari ilmu dari orang yang ahli ilmu. Lulus kuliah punya satu sekolah studi. Orang yang ahli ilmu, bukan yang bagaimana sendiri. Ente sampai doer baca selawat nama Nabi Muhammad puluhan miliar gak bakal ketemu. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perantaran. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, gak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin, Pak. Saya mencukup selawat 1 juta kali, 60 guru. Enggak, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad gak bakal kenal ente, walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya. Kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Sangat jelas dan sangat menakutkan sekali untuk kita simak lanjutannya ya. Tetapi cuplikan barusan itu bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video. Dan biar tidak terjadi salah paham dan gagal paham dalam menanggapi sebuah video, alangkah baiknya nontonnya jangan di skip dan juga jangan memberikan komentar di awal video. Jadi diusahakan nonton sampai dengan selesai biar kita enak ketika berdiskusi, ketika memberikan komentar, sehingga komentar-komentar yang akan kita berikan itu nyambung dengan isi videonya. Sahabat santri yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu alangkah baiknya langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tentunya tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Seperti biasa, di akhir video nanti kita koreksi, kita diskusikan bareng-bareng tentang video ini. Monggo disimak video. Ini dia videonya, silakan. Assalamualaikum Bang, Nasab mau nanya, dampak mubahala bisa bikin meninggal, apakah benar? Tidak juga sih sebenarnya. Mubahala itu kan intinya, mubahala itu adalah untuk menyelesaikan antara kedua sebelah pihak yang serba mengaku benar. Orang yang suka mubahala itu memang bahaya teman-teman, karena begini, orang kalau suka mubahala, misalnya kalau dia habis mubahala mungkin ditunda misalnya mati, ditunda diazab, tuyul, ditunda. Tapi kan kita lihat dari mubahalanya, misalnya contoh, dia bermubahala, dia menyebut semoga anak saya jadi pezina, jadi penjudi, jadi germo, apa segala macam. Nanti kan kelihatan. Ternyata Pak Alawi selama ini kan mereka bermubahala dengan bersumpah-sumpah serapat, terakhir kan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Sebenarnya masalah nasab ini teman-teman tidak harus mubahala. Masalah nasab ini bukan kita mau cari kebinasaan atau kita harus sumpah, bukan sebenarnya. Masalah ilmu nasab ini ilmu yang memang harus setiap orang berhak menghukumi orang lain. Karena nasab ini ada ilmu soalnya. Bukan apa ya?
bukan sesuatu yang kita hinakan untuk orang lain, bukan. Ini nasab, ini ilmu. Orang dulu Abu Bakar sendiri ini kok dia sebelum masuk Islam dia termasuk tokoh yang sering menyusun nasab-nasab orang di Quraisy. Kamu dari nasabnya siapa, bin siapa, terus keturunannya siapa. Itu penting, nasab di kalangan Arab tuh, nasab itu termasuk yang penting. Karena kenapa? Biar silaturahmi antara keluarga tetap terjaga, begitu loh. Untuk menjaga harga diri. Kalau misalnya orang bermubahalah terus tidak langsung kena azab, ya bisa jadi antara dua itu istidraj, pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi karena dia mungkin benar. Gitu loh. Dikasih orang, bang, baju ini bang. Jadi kalau saran saya sih teman-teman, mubahalah itu tidak usah. Buat apa bermubahalah? Kalau nasab ini kan masalah ilmiah, bukan masalah apa ya, ranah ilmiah nasab ini. Kecuali kalau memang sudah kepepet ya, kayak Habib sekarang, kasih ilmu saat tetap nggak mau nerima, kasih DNA juga nggak mau menerima, ya sudahlah, mubahalah aja lah. Mau gimana? Tapi kan Habib-Habib nggak ada yang berani sekarang mubahalah, takut jadinya, takut kena azab. Karena yang mubahalah di antara mereka itu ada Habib yang sudah tua juga, udah modar kan, udah meninggal juga. Gara-gara dia mubahalah, bersumpah serapah. Terakhir kenyataan kan ada keluarganya yang jadi germo, keluarganya yang tukang sodom ketangkap, keluarganya yang tukang apa namanya, berzina. Banyak kan? Jadi ya alhamdulillah bang, banyak sekali ketika dari mubahalah yang mereka lakukan, ketika secara ilmu mereka tidak mau, secara DNA mereka juga nggak mau, banyak yang modar, banyak yang meninggal karena apa yang mereka lakukan sendiri. Jadi makanya sekarang Habib-Habib itu melarang mubahalah lagi. Semua sudah dilarang sama Habib sekarang. Mubahalah nggak boleh, DNA nggak boleh, kitab sejaman nggak boleh, semuanya nggak boleh sama Habib sekarang. Nah. Mana ada lagi yang mau? Habib. Takut sekarang mereka. Sampai ketua Gempur itu mengumpulkan mereka jangan mubahalah lagi. Saking takutnya. Jadi Balawi ini teman-teman, saya juga kasihan dengan itunya loh. Kasihan dengan apa namanya? Dia punya muhibinnya itu dijadikan peralat untuk mubahalah. Modar nanti bertolak. Hanya orang bodoh banget yang mau ikut Habib Dabrus. Iya, itulah Habib. Dabrusnya bukan sedikit, dabrusnya banyak. Jadi Habib itu teman-teman secara ilmiah sudah kalah, secara tes DNA kalah, secara tes kitab sejaman kalah, secara mubahalah juga nggak mau lagi. Habib itu sudah nggak mau semuanya itu, sudah takut semuanya Habib itu. Menunjukkan bahwasanya mereka itu sudah ada di atas kesalahan. Kalau misalnya antum mubahalah dengan ada Habib diajak mubahalah nggak mau, berarti dia salah. Yakin dia salah. Apa dalilnya? Nabi dulu kan pernah mubahalah dengan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi itu.
ketika melihat ada awan yang menghitam-hitam mengelilingi mereka, mereka mengaku kalau itu adalah kebenaran. Mereka nggak mau mubahala. Jadi mubahala itu ada dua teman-teman. Ima dia berani karena dia benar, ima dia penakut karena dia salah. Tapi menurut saya Mbak Alawi udah nggak berani semua itu, sudah takut. Benar nggak teman-teman? Saya sudah mau ke Saudi teman-teman. Sedikit lagi insya Allah kita ke Saudi. Saudi ya. Kita wawancarai orang-orang, kita tanya. Kalau ketua Gempur itu teman-teman mengatakan jangan mubahala, berarti sebenarnya Mbak Alawi itu udah salah. Mbak Alawi itu udah salah. Mereka bukan durian Nabi sudah. Kalau Habib itu sudah nggak mau mubahala, berarti mereka bukan durian Nabi sudah. Sama halnya dulu pendeta-pendeta ketika mau mubahala sama Nabi, ketika mereka tahu kalau itu kebenaran, mereka udah nggak mau mubahala. Berarti udah fix kalau Mbak Alawi bukan durian Nabi. Begitu loh teman-teman. Ada yang mau naik kah? Ayo ngobrol sini. Jadi coba kalau ada Habib di sini, ada Habib nggak yang kesini? Coba suruh Habibnya naik. Berani nggak dia mau bahala? Kalau dia berani mau bahala masalah nasabnya, kita ladenin dia. Pasir Tarim. Saya dulu teman-teman jalan ke Tarim itu ya. Saya lihat orang-orang di Tarim itu apa yang diceritakan di Indonesia itu beda sekali. Seperti apa ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kalau yang diceritakan di Indonesia itu tidak masuk akal menurut saya. Terus kata mereka Umar bin Hafid itu orang yang tidak panak dengan dunia, dengan uang. Apa nggak panak, rumahnya aja 1 hektar. Rumahnya loh Umar bin Hafid 1 hektar. Ketua Umum Gempur, sini naik sini, ayo naik sini. Saya sudah lama mau ngobrol sama dia. Sini naik di room saya sini. Gak wani pergi. Pergi dia tuh. Takut dia. Ketua Gempur cuma lewat tok. Pergi dia. Dia sudah tahu kali kalau diajak mubahala dia nggak berani. Sebab adu domba pribumi pendatang bahaya, saudara. Masyarakat Madura pernah mengalami, saudara, bagaimana peristiwa Sampit, bagaimana peristiwa Sambas, saudara. Bagaimana orang di Kalimantan dihasut, diprovokasi. Madura itu pendatang, usir aja. Madura itu pendatang, bukan asli Kalimantan, usir aja pulang. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dengan keji, jahat, biadab, brutal, banyak warga Madura yang dibunuh secara sadis. Betul? Biadab tidak? Biadab tidak? Nih, adu domba pribumi pendatang, saudara. Nggak boleh. Orang-orang Madura yang di Kalimantan itu, saudara, ada yang udah nggak bisa bahasa Madura. Betul? Betul, ada yang udah 3 keturunan di sana. Dari kakeknya, bapaknya sendiri, saudara, udah nggak tahu Madura. Cucunya udah nggak tahu Madura. Mereka diusir dari tanah kelahiran mereka. Bukan hanya diusir, saudara, dibakar rumahnya, dibunuh, dipenggal. Biadab. Makanya setelah peristiwa itu, saudara, saya keliling Kalimantan. Saya satukan semua muslim-muslim di Kalimantan, saudara. Yang Banjarnya, yang Bugisnya, saudara, yang Melayunya, saudara.
Begitu juga orang-orang Kutainya, saudara. Semua kita lakukan gerakan. Kalian umat Islam, kalian bersaudara, nggak boleh diadu domba. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara, begitu saya masuk Pontianak, saudara, ada oknum gubernur saat itu, saudara. Gubernurnya ini, saudara, Cina Dayak. Dia provokasi orang-orang Dayak. Dia katakan Habib Rizik ini berbahaya, Habib Rizik ini pemecah belah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia datangkan hampir 2-3 ribu masyarakat Dayak dari pedalaman turun ke kota Pontianak. Saya dakwah di Pontianak. Hari pertama saya dakwah, hari kedua saya dakwah, ketiga saya dakwah. Saya diundang, saudara, oleh paguyuban masyarakat Melayu, saudara. Begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya ke bandara mau pulang. Ternyata di jam yang sama, ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak dengan segala macam senjata, mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar, saudara. Saya nggak tahu ada kejadian itu, saudara. Saya duduk tenang sudah di bandara. Emang kalau nggak tahu enak ya? Kalau nggak tahu enak ya? Enak. Kalau tahu kan bingung ya. Saya tenang, nggak ada urusan, saudara. Nah, begitu pesawat saya terbang jam 7.30, saudara, ini panitia yang nganter saya dari bandara pulang. Mereka kaget, saudara, melihat seluruh baliho saya dibakar. Baliho selamat datang Habib Rizik, dakwah di masjid ini, dakwah di sini, dibakar. Marah orang-orang Dayak ini karena nggak dapat untuk membunuh saya. Tapi ini nggak semua Dayak. Ini hanya oknum Dayak yang dikumpulkan oleh gubernur dan yang agamanya bukan Islam, saudara. Ingat, orang Dayak yang agama Islam juga banyak. Nah, tapi biasanya orang Dayak yang sudah masuk Islam nggak mau disebut Dayak. Mereka biasanya sebut diri mereka ya Kutai, ya Melayu, saudara, dan seterusnya. Singkat cerita, ini setelah peristiwa Sambas, saudara. Nah, singkat cerita, saya turun pesawat di Bandara Cengkareng, ditelepon oleh panitia. Habib, izinkan kami, berikan kami komando. Ribuan Dayak turun di jalan, menghancurkan semua baliho Habib, dan mereka mengancam kampung-kampung muslim. Akhirnya saya katakan, saudara, memang saya ceramah begini nih soal persatuan, saudara. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon di dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Kita sampaikan, saudara. Akhirnya dua kekuatan ini berhadap-hadapan. Saya ditelepon oleh Kapolda, saya ditelepon oleh Pangdam di Kalimantan Barat, saudara. Pertama Kapolda yang telepon, Habib, tolong bantu kami. Apa yang mesti dibantu? Ini dua kekuatan, Habib, ini sudah mau pertumpahan darah. Lalu saya minta Habib berikan komando lewat speaker masjid supaya umat Islam pulang ke rumah, letakkan senjata mereka, biar nanti kami yang urus. Ini orang-orang Dayak biar kami pulangkan. Nah, kemudian setelah itu ditambah, saudara, itu panglimanya, pangdamnya bicara, Habib, saya panglima di sini.
Saya sepakat dengan yaitu dengan Kapolda. Tolong Beb, umat Islam disuarakan saja, pulang aja, kami yang tangani Beb. Saya tolak saudara. Saya bilang maaf Jenderal, saya pengalaman di Ambon, saya pengalaman di Poso. Begini cara kalian memberikan komando. Saudara kami di Poso diserukan oleh tentara, oleh polisi, hei umat Islam, kembali ke rumah, tidak ada apa-apa, aman, letakkan senjata. Sorenya pondok pesantren Wali Songo diserbu oleh Laskar Kristus, 60 santri dibunuh, santri perempuan diperkosa, kiainya dibakar, masjid dihancurkan. Saya sampaikan di Ambon begitu juga, kami letakkan senjata, terus mereka serang kami. Nggak bisa Pak Kapolda, nggak bisa Pak Pangdam, kalian lucuti dulu senjata mereka, ambil itu semua senjata orang-orang Dayak, suruh mereka pulang. Kalau mereka sudah pulang, saya janji, saya akan minta kepada umat Islam, pulang, letakkan senjata. Takbir. Enak aja orang Islam disuruh taruh senjata, saudara. Oh, Pak Kapolda marah, Pangdam marah. Enggak, saya ngomong lagi di speaker, umat Islam jangan letakkan senjata, siapapun yang minta, mau Kapolda, mau Pangdam, jangan letakkan senjata. Tapi kalian nggak boleh nyerang. Kalau diserang, serang lagi. Umat Islam bertahan, saudara. Dari pagi sampai jam 10, sampai zuhur masih bertahan. Sekitar jam 2 siang, pasukan Dayak ini ngacak-ngacak pasar. Ibu-ibu yang berjilbab ditarik jilbabnya, saudara. Pasarnya umat Islam ditendang, dobrak-abrik. Nah, saat itu saya ditelepon lagi, Habib, ini bagaimana? Mereka sudah mengganggu ibu-ibu kita. Ini ada ibu-ibu kita yang ditarik jilbabnya, ditendang, dianiaya. Nah, di situ saya sampaikan lagi, kalau mereka sudah melakukan penyerangan, penindasan, penganiayaan kepada wanita-wanita kita, serbu. Umat Islam ribuan nyerbu, saudara, ke tengah kota, ke jalan Gajah Mada yang ada di Pontianak. Perang, saudara. Begitu perang, hanya baru 15 menit, saudara, 2 Dayak mati, 6 Dayak luka parah, saudara. Begitu 2 mati, 6 luka parah, bubar, mabor mereka ke rumah masing-masing, saudara. Umat Islam kalau bersatu nggak kalah, betul. Saat itu yang bersatu, saudara, ada Madura, ada Bugis, ada Banjar, ada Melayu. Kita satukan, jangan ente ribut dong, jangan Madura yang dibantai dong, saudara. Akhirnya terjadi peperangan, saudara. Jam 5 sore mereka lari, yaitu ke rumah adat mereka, namanya rumah adat Betang, saudara. Rumah Betang itu rumah adat Dayak, saudara. Nah, begitu mereka lari ke sana, diserbu oleh umat Islam, direbut itu rumah Betang. Akhirnya mereka lari. Nah, menjelang maghrib saya ditelepon lagi, Habib, kami sudah berhasil merebut markas mereka. Saya minta izin, Habib, kami ini Hulu Balang Melayu minta izin, kami mau bakar ini rumah Betang. Saya katakan jangan. Kalau kamu bakar, berarti kamu mengumumkan perang kepada seluruh Dayak satu pulau Kalimantan. Kan yang salah nggak semua Dayak, yang salah kan ini preman-preman Dayak. Ada 2000-an yang turun, jangan. Apalagi di dalam rumah Betang ada anak-anak, ada ibu-ibu yang ditinggal sama suaminya lari pontang-panting, saudara. Mau perang bawa anak, bawa bini. Dia pikir dia pasti menang, saudara. Nah, kita katakan kepada Hulu Balang Melayu, itu perempuan, anak-anak kumpulkan, masukkan ke bis, pulangkan mereka ke kampung mereka, tidak boleh diganggu. Rumah Betang kuasai, nggak boleh sampai rumah Betang dibakar. Hulu Balang Melayu minta izin lagi, kalau begitu Habib, bagaimana kalau rumah gubernur yang kami bakar? Saya jawab, setuju. Takbir. Karena gubernurnya provokator, saudara. Gubernurnya Kinadaya, saudara, kafir, bukan Islam. Dia provokator, mengadu domba umat Islam dengan Dayak, saudara. Kurang ajar, diserbu, saudara, oleh umat. Tapi dari situ, saudara, sudah ada 700 BKO Brimob didatangkan dari Jakarta, saudara. Dari siang mereka sudah didatangkan, saudara. Akhirnya dijegat,
dibubarkan kita dengan tembakan-tembakan. Umat Islam nggak berhasil membakar daripada kantor gubernur, saudara. Nah, besok paginya di mana-mana di kota Pontianak muncul spanduk. Apa bunyinya? Spanduk Dayak. Damai yuk. Ya kalau udah kalah ngajak damai. Damai yuk. Nah, akhirnya semua pimpinan Islam diundang oleh Kapolda, oleh Pangdam, ngadep ke gubernur. Habis gubernur dilabrak pada tokoh-tokoh Islam. Anda kalau mau ngadu domba di sini, Anda jangan jadi gubernur di sini. Kami nggak pernah punya permasalahan dengan orang Dayak. Kami selama ini berhubungan dengan orang Dayak dengan hubungan yang baik, hubungan yang bagus. Ini gara-gara kalian ngadu domba. Cukup sudah, jangan lagi adu domba, yaitu antara warga yang ada di Kalimantan. Akhirnya gubernur, saudara, minta maaf dan gubernur berjanji untuk tidak melakukannya lagi. 3 bulan kemudian kita gelar tablik akbar besar-besaran lagi. Saya datang lagi, saudara. Kita datang, kita bikin di tengah lapangan luas. Kita mau tahu siapa yang mau bubarin pengajian, siapa yang mau serbu kami, siapa yang mau bunuh kami. Ayo turun. Gak ada yang turun, saudara. Kita bikin ribuan umat Islam. Itulah pentingnya bersama. Saya mau tanya, persatuan bagus tidak? Persaudaraan bagus tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Hampir terjadi di Kalimantan Timur, di Samarinda. Setelah selesai Pontianak, sebulan kemudian saya ke Samarinda, saudara. Saya ceramah di beberapa tempat, mau ada acara besar di Islamic Center. Dayak-dayak non-muslim sudah ya turun, nolak, ngancam. Kalau Habib Rizik ke Islamic Center akan kami jaga, akan kami bunuh. Turun mereka, saudara. Sekitar 1.000 orang turun, macam-macam senjata, datang ke kantor gubernur. Gubernur harus tutup Islamic Center. Gak boleh Habib Rizik untuk berceramah. Rencana ceramahnya besok malam, saudara. Saya nggak tahu ada demo semacam itu, saudara. Saya habis ceramah malam itu, saya pulang ke hotel. Saya nggak tahu ada demo. Besok paginya, saudara, acara malam pagi, datang kepala suku Kutai, saudara, asli Dayak Kalimantan. Habib, kami dengar ini ada orang-orang Kalimantan yang mengaku-ngaku sebagai Dayak mau bubarkan pengajian Habib nanti malam. Saya bilang, oh ya, saya baru dengar kabar. Begini Habib, saya ini preman, saya keluar masuk penjara, saya sering bunuh orang. Tapi kalau Habib mau diganggu pengajiannya, ntar malam saya akan turunkan pasukan saya. Kita siap perang lawan mereka, Habib. Takbir. Pulang ini yang dari Kutai, datang lagi yang dari Bugis. Saudara, Habib, kami masyarakat Bugis, nanti malam siap untuk menurunkan pasukan untuk perang lawan mereka. Jalan yang Bugis, datang lagi yang Banjar. Habib, bukan mereka aja yang asli Kalimantan, kami Banjar juga asli Kalimantan. Kami nggak redha mereka seenak-enaknya untuk menolak Habib. Mereka ngundang pendeta, kita nggak ganggu. Mereka ngundang misionaris, kita nggak ganggu. Gereja mereka bikin acara, kita nggak ganggu. Kenapa kita mau bikin mereka ganggu? Malam nanti kami akan turunkan semua anak-anak kami dengan senjata lengkap, Habib. Satu-satu datang berbaiat untuk perang, saudara. Nah kemudian datang lagi, saudara, yaitu dari suku Makassar, saudara. Nah, begitu datang, saudara, sekitar jam 3 datang lagi dari suku Madura, saudara. Madura nggak ketinggalan, saudara. Datang dari suku Madura, Habib. Saya ini dari Madura, Habib. Madura ini, Beb, sekelak-kelak ke Madura cinta Habib. Sekelak-kelak ke Madura biar enggak sholat, kalau Islam diganggu ya kita bunuh, Beb. Betul, betul. Nanti malam kami akan turun, Beb. Semua Madura yang ada di Kalimantan Timur turun untuk menghadapi mereka, Habib. Singkat cerita, malam habis Isya, saudara, saya keluar dari hotel, luar biasa, ribuan orang. Ini bukan mau ngaji, mau perang, saudara. Wah, bawa macam-macam. Yang Madura bawa celurit, saudara. Udah macam-macam. Yang Kutai, yang Dayak Muslimnya bawa mandau. Dayak Muslim banyak yang ikut, saudara. Mereka pakai ikat kepala merah, saudara. Ikut rame-rame.
Saya pikir kok nggak jadi ngaji, kok jadi begini. Ini mau tabligh akbar. Saya diantar rame-rame ribuan saudara masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid udah penuh umat saudara. Jadi yang ngaji ribuan, yang mau perang ribuan juga. Jadi yang mau perang nih nggak ada masuk ke masjid. Habib ngajar lagi di masjid. Habib tabligh akbar aja. Kita urusannya perang di depan Habib. Subhanallah, bersatu umat saudara. Anak kita berdakwah, ada 10.000 lebih yang hadir dalam masjid Islamic Center saudara. Selesai ngaji, saya keluar. Berarti udah selesai dong. Mau pulang, betul? Saya dijegat. Ini yang pada mau perang. Habib, musuh gak datang Habib. Kok perang gak jadi? Wah, ini gak seru kalau begini Habib. Nah, jadi bagaimana? Habib naik di mobil kami. Mobil bak terbuka saudara. Ini udah jam 1 pagi. Mau ngapain? Kita keliling kota Samarinda. Kita cari mereka-mereka yang nantengin perang. Ya saya tolak, nggak enak, orang udah mau perang. Nah, nanti membuat orang jadi patah hati, betul? Betul? Saya diri di atas mobil kita sudah dikawal yang pakai motor, pakai mobil, saudara, puas senjata. Polisi udah ngumpet semua saudara. Nggak ada polisi di situ saudara. Keliling kita semua kota Samarinda sampai pinggir-pinggirnya. Mana kita cari? Siapa itu yang nantang perang? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, jelang subuh baru saya sampai di hotel diantar. Mereka tunggu. Nah, karena besok siangnya saya pulang saudara. Nah setelah itu baru mereka datang ke gubernur. Mereka minta maaf. Mereka bukan mau bermusuhan. Kenapa mereka takut? Umat Islam bersatu. Semua suku bersatu saudara. Dayak Muslimnya, Melayunya, Ambonnya, Bugisnya, Makassarnya saudara, semua bersatu. Belum dari Maduranya, Jawanya saudara, semua bersatu. Kalau kita bersatu, nggak ada orang kafir berani lawan kita, betul? Takbir. Maka itu sebelum saya akhiri, saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Kalau kita bersatu bersaudara, nggak bakal ada tuh peristiwa Sambas, nggak ada itu peristiwa Sampit, nggak ada, nggak usah khawatir saudara, nggak ada peristiwa Ambon, peristiwa Poso, nggak bakal terulang lagi. Syarat kita wajib untuk bersatu. Nah maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Mau dipecah belah tidak? Mau dipecah belah tidak? Baik, saya mau tanya, habaib di Indonesia penjajah bukan? Penjahat bukan? Betul? Jadi kalau ada mengatakan habaib itu penjajah, ngawur tidak? Gile tidak? Gile tidak? Gile tidak? Maka itu saya minta umat Islam di Madura bersatulah, insya Allah. Baik, sahabat santri yang dirahmati Allah ya, keseluruhan videonya sudah kita dengarkan ya, dan tentunya semoga para sahabat santri itu bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil pengajaran dari apa yang sudah disampaikan dalam video ini, dan semoga video ini tuh bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa di share, di like, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Sekali lagi ya, yang namanya kontra itu ada. Karena apa? Banyak orang yang mencintai, banyak orang yang menyukai, tetapi ketika yang dicintai itu salah, ya bukan salah kita, salahkan orang yang mungkin ya itu tadi terlalu percaya diri, mengaku dan lain sebagainya, sehingga ketika dimintai keterangan, dimintai penjelasan, itu tidak bisa memberikan fakta yang sebenarnya. Sahabat pelita yang sahabat santri yang dirahmati Allah, barusan keseluruhan isi video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pengajaran, dan tentunya bisa menangkap apa yang sudah disampaikan dalam video ini, dan kita ambil yang baik-baiknya saja, yang buruk kita tinggalkan. Sahabat pelita sahabat santri yang dirahmati Allah, barusan kita sudah simak keseluruhan isi videonya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pengajaran, dan bisa menangkap apa yang sudah disampaikan dalam video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat Anda. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan sekali lagi,
pro kontra itu tidak bisa kita hindari. Ketika kita mencintai sesuatu, gunakan akal pikiran yang waras biar kita tidak konslet. Ketika kita berselisih paham tentang apa-apa yang mungkin tidak sepaham dengan kita itu harus mengedepankan akal pikiran yang waras, jangan kedepankan ego, karena apabila kita mengedepankan ego yang terjadi adalah kerancuan karena memaksakan kehendak kita, sedangkan orang lain itu tidak mau menerimanya. Kita harus berpikir secara waras biar tidak konslet. Terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Anda yang sudah klik video ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.